Apakah benar bahwa Yesus Kristus baru diangkat dan disembah sebagai Tuhan pada konsili Nicea yang diadakan pada abad keempat Masehi? Mari kita mencari fakta dari tulisan Plinius Muda untuk menjawab informasi yang disebarkan oleh para polemikus tersebut. Plinius Muda atau Pliny the Younger, yang hidup sekitar tahun 61-113 Masehi, seorang gubernur Romawi di provinsi Bitinia Pontus sekarang wilayah Turki, menulis surat kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 112 Masehi. Surat itu ada dalam Epistulae, surat 10, halaman 96-97. Dalam suratnya, Plinius menjelaskan bagaimana ia menangani perkara orang-orang Kristen yang banyak ditemuinya di provinsinya. Cuplikan teks Latin dari Epistulae 10, 96 adalah sebagai berikut. Affirmaban autem hang fuisse sumam velcul paes vae vel erroris, quod essen solitis tato dei ante lucem convenire, carmenque Christo quaso Deo dicere secum invicam, sique sacramento non in selus aliquot obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria comiteren, ne fidem voleren, ne depositum appellati abnegaren. Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Mereka orang Kristen menyatakan bahwa keseluruhan kesalahan atau kesalahan mereka hanyalah bahwa mereka biasa berkumpul pada hari tertentu sebelum fajar, menyanyikan nyanyian pujian kepada Kristus seolah-olah kepada seorang dewa, dan mengikat diri dengan suatu sumpah, bukan untuk melakukan kejahatan, melainkan untuk tidak melakukan pencurian, perampokan, perzinahan, tidak melanggar janji, dan tidak menyangkal barang titipan bila diminta mengembalikannya. Poin penting dari catatan Plinius Muda. 1. Ia menyebut nama Kristus secara eksplisit. 2. Orang Kristen menyembah Kristus Yesus, quaso Deo, yang artinya menyembah Yesus Kristus seperti menyembah kepada dewa. Fakta ini menegaskan jika penyembahan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sebagai penguasa ilahi sudah berlangsung sejak awal kekristenan berkembang, yaitu abad pertama dan kedua Masehi. Fakta ini sekaligus membantah tuduhan konyol para polemikus yang menuduh dan menyebarkan fitnah jika Yesus Kristus baru diangkat sebagai Tuhan pada saat konsili Nicea yang berlangsung pada tanggal 20 Mei tanggal 25 Juli tahun 325 Masehi atau abad keempat Masehi. 3. Mereka berkumpul pada hari tertentu sebelum fajar, menunjukkan ibadah minggu pagi. 4. Mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Kristus. Tradisi ini bisa dianggap awal mula nyanyian liturgi Kristen. 5. Mereka mengikat diri dengan sumpah moral, bukan untuk memberontak melawan Roma, tetapi untuk hidup bermoral. Kesaksian Plinius Muda ini sangat penting karena 1. Ditulis sangat dekat dengan masa para rasul yaitu sekitar 80 tahun setelah penyaliban Yesus Kristus. 2. Menunjukkan bahwa pada awal abad kedua, orang Kristen sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan. 3. Menjadi bukti non-Kristen tentang iman dan praktik ibadah Kristen mula-mula. Informasi ini dihimpun dari berbagai sumber sejarah valid dan diberitakan oleh pendeta